Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada hari ini kita melakukan uji multikolinearitas atau uji kolinearitas. Nah, perlu saya sampaikan dulu uji multikolinearitas atau uji kolinearitas ya. Ini adalah dua hal yang sama sebenarnya. Cuma yang membedakan antara uji multikolinearitas dengan uji kolinearitas adalah jumlah variabel bebasnya. Jadi kalau jumlah variabel bebas seperti yang contoh di depan saya ini merupakan kolinearitas karena jumlah variabelnya hanya ada 2. Sedangkan pada uji multikolinearitas jumlah variabel bebasnya itu lebih dari 2. Sedangkan bagaimana jika variabel bebasnya hanya ada 1? Nah, itu teman-teman tidak perlu menggunakan uji multikolinearitas atau uji kolinearitas. Nah, perlu saya jelaskan dulu uji multikolinearitas atau kolinearitas itu merupakan apa? Jadi ini merupakan uji asumsi klasik atau uji prasyarat yang digunakan untuk mengetahui terlebih dahulu sebelum peneliti melakukan uji regresi. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah ada hubungan atau tidak antar variabel. Jadi antar variabel bebas ya. Jadi antara variabel X1 dan X2 ini apakah ada hubungan? Jika ada hubungan kan berarti tidak cocok jika dipengaruhkan terhadap variabel Y. Bisa jadi salah satu itu merupakan variabel Y. Justru merupakan variabel Y jika itu terjadi multikolinearitas. Maka harapan dari seorang peneliti sebenarnya dalam uji multikolinearitas atau uji kolinearitas ini justru sebenarnya adalah tidak terjadi multikolinearitas atau tidak terjadi kolinearitas ya, agar apa? Untuk mengetahui antara variabel X1 dan X2 ini tidak ada hubungan. Sebaiknya memang seperti itu, sehingga jika tidak ada hubungan keduanya ini pantas dipengaruhkan terhadap variabel Y. Baik, langsung saja teman-teman kita melakukan analisis uji kolinearitas di sini karena variabel bebas saya ada 2. Seperti biasa kita langsung kita copy pastekan data yang sudah kita masukkan ke dalam program SPSS, kita masukkan ke dalam kolom data view ya teman-teman ya. Oke, pastikan semua data yang masuk dari responden pertama sampai dengan responden terakhir ini semua data, semua angka sudah masuk ke dalam program SPSS. Kemudian baru kita rubah sesuai dengan judul penelitian kita atau variabel kita ya. var 001 kita ganti dengan X1, kemudian var 02 dengan X2 dan var 03 dengan Y. Kemudian X1 sesuai dengan penelitian yang kita lakukan. X1 adalah disiplin, kemudian X2 adalah motivasi dan X3 adalah kinerja. Oke, baik, kita masukkan ya teman-teman, motivasi, kinerja, karyawan. Oke, pastikan untuk tipe semua numerik ya teman-teman, tidak ada pilihan lain ya. Karena numerik ini menunjukkan angka, jadi tidak boleh ada pilihan selain numerik kalau teman-teman menggunakan skala Likert dengan menggunakan angka. Kemudian yang perlu diperhatikan lagi adalah measure, di mana teman-teman memilih measure-nya itu dalam bentuk scale. Jadi karena menggunakan skala, teman-teman harus memilih ini ya. Oke, langsung saja kita lakukan analisis uji kolinearitas. Caranya kita pilih analis, kemudian kita pilih yang regression ya. Kemudian kita geser ke kanan, pilih yang linear. Masukkan variabel Y ke dalam kolom dependen, sedangkan variabel X, bisa X1, X2, X3, dan selanjutnya itu ya, semua masuk ke dalam kolom independen. Ingat, kalau variabel bebasnya hanya 2, yang kita lakukan hanyalah uji kolinearitas namanya. Sedangkan jika variabel X bebasnya lebih dari 2, berarti 3, 4, dan seterusnya, itu teman-teman menamakan uji multikolinearitas. Oke, sebelum kita kita klik dulu statistik ya teman-teman ya. Kemudian kita pilih yang collinearity diagnostic ya. Kita centang dulu ini, baru kita Baru kemudian kita untuk mendapatkan hasil dari uji kolinearitas yang kita inginkan. Oke. Akan muncul beberapa tabel teman-teman, tetapi yang tabel yang menunjukkan uji kolinearitas hanya satu, yaitu uji
yaitu tabel koefisien ya. Di dalam tabel koefisien ini ada kolom yang namanya VIF. Jadi untuk mengetahui uji kolinearitas atau multikolinearitas, teman-teman hanya membutuhkan ini, yaitu nilai VIF, di mana nilai VIF itu jika ingin terjadi kolinearitas atau multikolinearitas, nilai VIF ini diharuskan lebih dari 10 sesuai dengan standar dan ketentuan yang berlaku. Jadi angka 10 lebih itu baru terjadi kolinearitas atau multi. Nah, di sini di data yang kita masukkan ternyata nilai VIF-nya hanya mencapai 2,356 baik untuk variabel disiplin maupun variabel motivasi. Sama ya, pasti akan keluar nilainya sama. Tapi jumlahnya tidak sampai 10. Berarti ini menunjukkan bahwa data yang kita masukkan baik dari variabel disiplin maupun motivasi kerja itu tidak terjadi multikolinearitas. Berarti antara kedua variabel tersebut, disiplin motivasi ini tidak ada yang berhubungan. Nah, dan berarti ini menunjukkan bahwa bisa dilakukan penelitian untuk mengetahui mana yang berpengaruh terhadap variabel Y. Begitu teman-teman untuk melakukan uji kolinearitas atau uji multikolinearitas.